dulu. Saya share ininya, materinya. Oke. Sudah kelihatan nggak? Sudah, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Baiklah, hari ini kita akan mulai kuliah yang keempat, ya, minggu keempat, dengan topik isolasi dan pemurnian protein. Nah, LO-nya diharapkan Anda mampu memahami bagaimana cara mengisolasi protein dari berbagai materi biologi dan mampu mendapatkan protein murni yang dapat digunakan untuk keperluan analisis biologi dari protein tersebut hingga karakteristik daripada protein tersebut. Dengan memahami teori dasar ini, ya, diharapkan Anda mampu menjelaskan tahapan dari isolasi serta pemurniannya, serta memilih metode apa saja yang cocok dengan tujuan dari analisis protein tersebut. Nah, ini yang textbook pokoknya, tetapi bisa Anda dapatkan dari berbagai publikasi yang terbaru. Nah, kalau kita bicara mengenai purifikasi, deteksi, dan karakteristik protein, ya, maka kita sudah mempelajari bagaimana karakteristik daripada protein tersebut, ya, di minggu yang lalu. Jadi protein bervariasi berdasarkan ukuran muatannya, ya, serta solubilitasnya pada air. Ya. Dengan ketiga karakter tersebut, maka tidak hanya satu metode saja yang dapat digunakan untuk mengisolasi protein tersebut. Jadi karena karakteristik tadi, ya, ukuran, muatan, dan solubilitasnya, maka tidak ada satu metode saja yang dapat digunakan untuk mengisolasi protein tersebut. Nah, sekarang apa prinsip umumnya? Jadi protein dapat diambil dari membran sel dengan deterjen atau larutan yang bergaram tinggi. Yang kedua, nah, setelah dipisahkan dari membran sel tadi, ya, kemudian dilakukan sentrifugasi, ya, tujuannya untuk memisahkan partikel dan molekul yang berbeda dari protein tersebut dalam masanya atau densitasnya. Jadi di sentrifugasi, ini pokok. Baru kemudian setelah proses-proses tersebut selesai, maka Anda lakukan elektroforesis, yaitu memisahkan berdasarkan muatan. Jadi menseparasi molekul protein tersebut menurut muatannya terhadap rasio berat molekul dari protein tersebut. Kemudian Anda bisa, Pak, melanjutkannya dengan kromatografi cair atau liquid kromatografi. Dan alat ini mampu mendeteksi protein berdasarkan masanya, muatannya, atau afinitasnya. Yang kelima, kalau kita mendapatkan enzim dengan spesifikasi tinggi dan antibodi, ya, yang dapat mendeteksi protein-protein masing-masing individu spesies tadi, ya, maka tentu saja Anda bisa gunakan tuh antibodi spesifik maupun yang unikan. Nah, penggunaan radioisotop
merupakan alat utama sekarang ini untuk mendeteksi molekul-molekul biologis yang ini kan tadi. Bahkan sekarang ini dengan menggunakan ELISA ya akan menjadi lebih ini lagi. Mass spectrophotometry merupakan alat yang sangat sensitif dalam mendeteksi massa protein dan peptida lain. Jadi ini sekarang ini ada peralatan LC-MS ya. Nah ini kemudian bisa digunakan untuk mendeteksi. Nah 8 bahwa konformasi protein dapat dideterminasi dengan alat spesifik dan sophisticated seperti X-ray kristalography dan cryo-elektron mikroskop. Sehingga kita bisa lihat bentuk dan 3 dimensi daripada ikan tadi. Nah, sekarang ini tinggal Anda masuk ke programnya, kemudian akan Anda dapatkan bentuk-bentuk daripada protein itu secara. Selain itu, protein dapat diisolasi berdasarkan perbedaan dalam properti fisik dan kimia. Ini tentu saja dimulai dari bagaimana mulai preparasi awal, kemudian sampai memisahkan ya ikatan-ikatan kimia yang ini kan tadi, sehingga kita bisa mendapatkan yang murninya. Nah, sekarang ini kita lihat dari mulai teknik sentrifugasi, elektroforesis maupun kromatografi itu 3 tahapan dasar yang paling banyak digunakan untuk purifikasi dan analisis proteinnya. Nah, seperti yang saya tugaskan kepada Anda semua, bagaimana misalkan tahapan daripada analisis proteomik. Nah, erat kaitannya dengan ini tadi ya. Jadi kalau suatu materi biologik itu kita sentrifugasi, ya. Kemudian dengan tentu saja buffer tertentu, kalau melihat karakteristik densitasnya, jadi kita bisa gunakan buffernya itu cesium klorid. Maka diputar dengan kecepatan tertentu, apa yang kita bisa pilih dari material tadi, maka yang paling atas itu adalah protein. Ya. Yang kedua, lapisan kedua adalah DNA linear. Yang ketiga adalah DNA yang sirkuler, ya. Dan kemudian juga ada supercoil DNA. Nah, yang paling bawah itu adalah rRNA. Jadi ini berdasarkan gradien sentrifugasi yang ada. Gradien sentrifugasi dengan buffer cesium klorid ataupun glukosa dengan konsentrasi tinggi. Tapi yang paling banyak digunakan adalah cesium klorid. Nah, ini alat-alat elektroforesis yang horizontal yang sampai sekarang sebetulnya masih digunakan walaupun pati, dan sekarang itu pakai selulosa. Ya. Nah, ini contoh bagaimana yang sebelah ini adalah gelnya di tengah, kemudian yang di bawah, yang di kiri kanan itu adalah buffer yang bisa mengikat. Jadi nanti si gel tadi ya terendam di ujungnya ini pada buffer. Ya. Kedua buffer kiri kanan. Nanti lihat kalau ini adalah poin titik migrasinya. Jadi kan horizontal, maka dia kita harapkan bergerak dari titik sumur ini ke bagian. Kalau ini yang horizontal. Sedangkan yang vertikal, dan pernah lihat ini, gel akrilamid vertikal, ya. Nah, ini macam-macam. Jadi sekarang kalau tadi di kiri kanan buffernya, ini di atas buffernya. Ya, dan di bawah, sehingga si gelnya itu dijepit dengan kaca tadi, ya, akan rendam bagian bawah dan bagian atas.
Nah, di mana titik awal memasukkan protein-protein yang dianalisis adalah di bagian atas. Jadi ini ada sumur-sumur, nanti Anda bisa lihat sumur-sumur yang nah, tentu saja akan berjalan dari atas sampai ke bawah. Nanti akan ada pita-pita ataupun ini tertentu yang bisa kita lihat dengan baik. Dari semua yang mengikuti kuliah ini, pernah nggak menganalisis protein? Ya, dari yang peserta kuliah, pernah nggak menganalisis protein? Belum pernah. Belum pernah, oke. Nah, kalau belum pernah, kita lihat ya. Tahap pertama ini peralatan-peralatan dulu yang kita lihat mana yang bisa digunakan. Nah, apa tujuan isolasi dan pemurnian protein? Yang pertama adalah mempelajari fungsi enzim dan fungsi protein tersebut. Yang kedua, menentukan urutan asam aminonya. Karena pada kuliah yang lalu kita sudah tahu bahwa karena protein adalah polimer dari asam amino, maka kita bisa melihat ya rangkaian susunan asam amino tersebut. Nah, tentu saja sebelum dimasukkan kepada amino acid sequencer, ya asam amino sequencing tadi, maka harus diproses dulu. Baru kemudian di akhir setelah Anda dapatkan semua karakteristiknya, Anda sekarang ini sudah bisa mendapatkan strukturnya secara baik. Ya. Nah, karena banyak peralatan maupun program-program yang memproses untuk melihat 3 dimensi struktur dari protein tersebut secara mudah. Kalau dulu sulit sekali, karena sekarang dengan mudah maka bentuk-bentuk tadi akan terlihat dengan baik. Sekarang materi daripada pemurnian tentu saja adalah bisa sel, ya, bisa juga dari jaringan, ya, dan organ. Nah, tentu saja pada saat awal kita mempunyai sampel tersebut harus diproses secara fisik, ya, dihaluskan menjadi atau ini kan material yang lebih mudah untuk menseparasi sel-sel yang ini kan tadi. Tadi ada bagian yang dari misalkan membran sel, ya, itu bisa kita lepaskan. Nah, apa yang terjadi? Karena di dalam sel ataupun organ atau jaringan tadi terdapat berbagai macam jenis protein, ya tentu saja pada saat kita ekstraksi akan muncul, ya, didapatkan protein-protein tersebut. Tetapi tentu saja kita menginginkan protein target kita, ya, yang mana? Oleh karena itu, ya, sifat protein target kita merupakan fungsi dalam merancang protokol pemurnian tersebut. Nah, jadi ini tadi dasar ini yang harus Anda pahami sehingga memudahkan di dalam kerja step by step dari ini tadi. Kita tahu, ya, bahwa sifat protein, ya, muatan-muatan yang dimilikinya tadi, ya, disebabkan oleh rantai samping COO- maupun NH3+. Nah, tentu saja ini yang juga dalam sifat protein yang utama yang nanti akan kita eksplor tadi adalah berat molekul. Jadi begitu sudah kita ekstraksi, maka evaluasi pertama, ya, selain tadi muatan dan migrasi tadi adalah berat molekul. Dan tentu saja protein target kita berat molekulnya itu berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda. Ya, nah tentu saja mulai dengan berat molekul tadi, kemudian untuk menajamkannya kita lakukan pendalaman mengenai titik isoelektrik
pH-nya. Jika protein dengan PI tertentu tadi berada dalam larutan dengan pH tertentu, maka kita akan mendapatkan bagaimana PI ini apakah ke arah pH negatif, netnya negatif atau netnya positif. Nah, oleh karena itu, ya, step by step tadi kita akan coba lakukan, ya, karena berbagai karakteristik protein yang berbeda tadi, mulai dari kelarutan, ukuran, muatan, binding specificity. Nah, ini yang penting, afinitasnya, karena kita misalkan menggunakan kolom-kolom tertentu, ya, di dalam tahapan berikutnya, serta sifat hidrofobik dan hidrofilik dari protein tersebut. Kita masuk pada step by step tadi. Jadi kita punya materinya, kemudian materi tadi dihancurkan secara fisik, bisa pakai beberapa alat, ya. Misalkan kalau kita dari jaringan tadi bisa di grinder, ya. Sekarang alatnya macam-macam, ya. Mulai dari alat yang besar sampai kepada alat yang mudah secara manual bisa lakukan, terutama pada material yang tidak terlalu banyak. Jadi masukkan ke dalam tabung, kemudian masukkan grindernya untuk menghancurkan, sehingga terbentuklah sel-sel yang. Nah, kalau kita sudah mendapatkan materi tadi dalam bentuk sel, maka tahap berikutnya adalah melakukan lisis. Apa itu lisis? Ya, menghancurkan, ya, menghancurkan daripada sel-sel tadi, sehingga material yang kita targetkan tadi bisa kita dapatkan. Nanti apakah pakai osmosis, pressure, thawing, grinding glass bead, apakah juga dengan sonifikasi, terutama untuk menghancurkan protein, memisahkan dari protein bakteri. Nah, setelah itu berlangsung dengan baik, ya, tahapan yang lisis maupun penghancuran tadi, sel-sel tadi, maka kita harus pisahkan, ya, material-material tadi, ya, dengan apa memisahkan. Nah, Anda lihat kalau suatu tabung, ya, kemudian sudah berisi sel yang sudah kita proses tadi, maka akan tercampur. Dan tentu saja di situ kan kita pakai buffer di dalam proses tahapan tersebut. Sehingga untuk memisahkan materinya, ya, kita buat sentrifugasi dengan kecepatan tertentu. Biasanya kecepatan yang lebih rendah dulu, ya. Maka akan terpisah antara pelet dan supernata. Nah, jadi yang pelet ini merupakan tadi pada saat kita melakukan penghancuran, ya, maka akan tersisa bagian-bagian yang belum hancur sekali, ataupun material yang sudah setengah hancur, ya. Itu dikatakan sebagai debris cell. Apa target kita? Nah, bisa juga analisisnya dari debris cell, tapi umumnya yang kita targetkan adalah supernatannya. Nah, makanya supernatan dengan kecepatan sentrifugasi tertentu, jangan sampai mengendap semua, gitu kan. Nah, jadi ada kecepatan tertentu tadi, supernatannya kemudian dipisahkan dari pelet. Baru kemudian ini supernatan ini merupakan, kita harapkan sebagai protein terlarut yang akan masuk di dalam isolasi, tahapan isolasi berikutnya, ya. Jadi ini gambaran umum yang kita bisa lihat. Di dalam proses tadi, ya, banyak sekali inhibitor. Inhibitor yang menghambat, ya,
proses pemecahan protein. Oleh karena itu, inhibitor tadi harus dibuat inaktivasi. Nah, supaya tidak mengganggu di dalam lisis. Tentu saja kita harus tahu apa saja yang merupakan inhibitor protease yang digunakan dan bagaimana jenis inhibitornya, target proteasenya seperti apa. Yang pertama adalah PMSF, phenyl methyl sulfonyl fluoride. Ya. Nah, ini inhibitornya itu irreversible. Ya. Sedangkan targetnya itu untuk serin resistant protease. Nah, maka akan terikat pada pusat aktif serin sistem. Yang kedua adalah benzamidin. Ya. Sama juga, kalau tadi irreversible, ini bisa reversible. Serin dan sistin protein inhibitor kompetitif. Yang berikutnya juga nih yang materi yang sering digunakan baik untuk protein maupun DNA adalah EDTA. EDTA tadi ya. Ini target proteasenya apa? Kemudian juga prestatin. Ya. Ini adalah target proteasenya apa saja. Kemudian aprotinin dan lepeptin. Nah, ini inhibitor ini tadi biasanya ditambahkan atau diberikan supaya tidak mengganggu ataupun mempermudah di dalam proses-proses. Nah, ini tersedia proses-proses yang ini kan tadi. Berikutnya bahwa yang perlu Anda perhatikan di dalam analisis protein itu adalah keadaan lingkungan di luar si sel tersebut. Ya, maka di luar aslinya si protein itu relatif kurang stabil. Ya, walaupun ya secara tubuh suhu tubuhnya 37 derajat Celcius, namun supaya proses pemurniannya itu berjalan baik, maka temperatur lingkungan yang disyaratkan di dalam proses analisis tersebut haruslah temperaturnya 4 derajat Celcius. Nah, jadi tentu saja Anda pada saat proses tadi harus di bawahnya itu disediakan es ya, supaya suhunya tetap rendah. Yang di dalam penghancuran maupun ini tadi itu harus pada suhu 4 derajat Celcius. Demikian pula pada saat sentrifugasi. Sentrifugasi pun ya biasanya suhu ruang. Ya. Nah, tetapi kalau untuk analisis protein, Anda harus menggunakan ya alat sentrifugasi yang suhu rendah. Ya, jadi suhu 4 derajat Celcius. Seringkali yang tidak tahu pada saat Anda melakukan sentrifugasi, nah kan panas tuh dengan diputar tadi, ya suhunya sentrifugasinya tidak menggunakan alat sentrifuge yang bisa didinginkan, ya, yang biasa suhu kamar. Nah, untuk analisis protein, maka sentrifugasi yang digunakan pun harus yang mampu suhu lingkungannya tadi stabil pada 4 derajat Celcius. Ini penting, karena kalau Anda tidak membuat prasyarat seperti ini, nanti di ujung akhirnya hasilnya tidak bagus, karena tadi pada saat proses-proses awalnya tidak mengikuti prasyarat-prasyarat. Nah, begitu
sudah terlarut tadi ya di dalam itu, maka tahap kedua yang ini kan tadi adalah membuat salting out. Salting out tadi memisahkan ya dengan menggunakan garam-garam berkompetisi, garam-garam tertentu, salt di sini, sehingga nanti akan terpisah agregat-agregat tadi dengan salting out dengan interaksi kimia tertentu mengendap dalam bentuk negatif. Dan juga yang menggunakan tadi garam-garam tadi ada yang NH42SO4 dengan konsentrasi ya maupun ini 1-4 molar. Ini bisa dikatakan sehingga terpisah protein yang tadinya di dalam cairan tadi bersatu itu akan terpisah, ada protein A, B, C dan seterusnya. Nanti mulai dengan tahap awal dengan salting out. Berikutnya mulai yang sudah dipisahkan dengan material-material yang besar-besarnya sudah terpisahkan, masuk pada strategi pemurnian pertama, muatan. Kalau berdasarkan muatan, maka Anda pakai kromatografi penukar ion. Yang kedua adalah kepolaran dengan memakai kromatografi interaksi hidrofobik. Nah, kemudian Anda kemudian lihat ukuran, maka dilakukan dialisis. Jadi si protein tadi dimasukkan kepada suatu membran ya seperti permen ya. Jadi di ujungnya itu dimasukkan ke suatu ini kan tadi, nah kan di ujungnya kita ikat. Kemudian diam di satu buffer tertentu dan diputar terus ya selama waktu tertentu, maka itu bagian-bagian yang tidak ini akan keluar. Jadi yang ada di dalam membran tadi ya hanyalah protein-protein target. Karena kita tahu bahwa pada saat kita mau pemurnian tadi tercampur berbagai macam material. Dan dengan melakukan dialisis, kemudian ultrafiltrasi, kemudian gel elektroforesis, serta kromatografi filtrasi gel, serta ultrasentrifugasi, yaitu melakukan sentrifugasi dengan kecepatan tinggi. Ya, nah, biasanya lebih daripada 10.000 rpm. Nah, itu dalam lihat ukuran tadi, maka Anda akan dapatkan secara spesifik. Yang berikutnya adalah spesifisitasnya. Nah, karena kita tahu bahwa setiap protein mempunyai spesifikasi tertentu, maka yang harus digunakan adalah kromatografi afinitas. Nanti akan kita lihat secara bertahap. Ya. Berikutnya, nah ini kita juga bisa gunakan ion exchange kromatografi atau IEX. Nah, jadi Anda lihat, jadi polimer yang ini kan tadi, hancuran tadi, nah ini sudah ada di dalam, sudah saya masukkan dulu ya, ke dalam suatu ini kromatografi ya, dengan tentu saja ini berisi suatu filter tertentu ya. Nah, barulah kemudian di ini kan. Nah, jadi Anda bisa juga seperti ini. Nah, kemudian masuk hasilnya di double lagi. Jadi nanti akan terpisah beberapa bagian tadi, mulai yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, dengan tentu saja tadi ini spesifikasi terutama untuk yang
kalau kromatografi ion exchange, maka akan ini. Nah, bagaimana pemisahannya? Dengan merubah pH ataupun pada kondisi garamnya yang ini yang ion exchange. Demikian pula dengan peralatan-peralatan yang lainnya, ya. Nanti kita akan dapatkan si protein tadi dengan berbagai kolom yang Anda gunakan, ya. Maka akan didapatkan materi yang misalkan tabung-tabung pertama, tabung kedua, dan seterusnya sebagai gradasi daripada target. Jadi kolom-kolom ini ya berperan sebagai suatu saringan molekuler dengan spesifikasi tertentu. Ya. Sehingga molekul-molekul yang ukuran kecil akan tertahan di dalam kolom tadi. Ya. Dibandingkan dengan yang ukurannya lebih. Sehingga kita dapat dengan ini kan tadi macam-macam protein yang kita dapatkan. Nah, nanti yang bisa dicerminkan dari hasil kromatografi yang didapat. Anda juga bisa menggunakan kromatografi interaksi hidrofobik. Ya, terutama tadi kan saya sebutkan hidrofobik atau hidrofilik tadi, protein yang mempunyai daerah hidrofobik di permukaan yang diperhubungkan dengan resin. Nah, nanti resin-resin yang digunakan yang mengandung gugus penil ataupun alifatik mengikat protein. Nah, yang hidrofobik akan terikat dengan nanti barangkali yang ini kan elusi. Nah, elusi itu tadi dilarutkan setelah proses-proses tadi yang kita ini kan menggunakan pelarut yang kurang polar atau dengan penurunan garam. Jadi kita akan dapatkan spesifikasi konsentrasinya, kemudian macam garam-garam yang dipakai, jika kita akan menghasilkan bagaimana yang hidrofobiknya, tingkatan hidrofobiknya makin tinggi, maka makin kita dapatkan pengelompokan. Itu dalam kromatografi hidrofobik. Nah, kalau kita lihat ini suatu protein lisozim, ya. Nah, ternyata ya secara struktural kita bisa bedakan sekarang ini ya dengan 3 dimensi dan struktur protein yang sekarang ini. Dulu sulit, sekarang ini sudah bisa kelihatan hasilnya mana yang hidrofobik, ya, mana yang tentu saja kita lihat di sini bagian yang lebih gelap, ya. Itu misalkan merah ke gelap, ya. Dan yang kurang hidrofobik itu merah tetapi lebih terang. Jadi yang gelap dan terang tadi, warna merah tadi, memisahkan, mengindikasikan bahwa mana yang hidrofobik tinggi maupun hidrofobik yang lebih rendah. Nah, umumnya bagian-bagian hidrofobik tadi ya itu berwarna biru. Yang biasanya yang kurang hidrofobik ya itu berwarna yang lebih tidak begitu yang lebih terang dibandingkan yang lebih gelap. Ini contoh bagaimana menggunakan hasil ini kan tadi menunjukkan mana bagian hidrofobik dan hidrofilik dari suatu lisozim. Seringkali ya di dalam proses-proses berikutnya itu
Pemisahannya berdasarkan afinitasnya. Ya. Nah, tentu saja digunakan suatu kolom-kolom yang berbeda-beda. Nah, di dalam afinitas tadi, kalau kita menggunakan ATP binding protein, maka kita menggunakan si kolom tadi, ya, yang berisi ATP, pengikat ATP, sehingga ATP-nya ada di dalam kolom ini, yang bahan-bahan lainnya akan lolos. Dengan demikian, nanti dengan elusi tadi, ya, didapatkan suatu bagian yang, dengan demikian kita bisa cek hasil elusinya itu seperti apa. Jadi diinikan dulu, ya, yang lain-lain yang bukan target itu lolos. Nah, baru kemudian kita cuci. Elusi tadi adalah melepaskan kembali, ya, target ketiga supaya kita bisa dapat. Yang lain-lain yang menjadi apa namanya kontaminan itu akan sudah lewat, ya, sudah tidak ada, karena yang kita jerap atau kita tangkap itu misalkan di sini mengenai ikatan yang adanya ATP-nya. Nah, ini akan kelihatan dengan ini affinity chromatografi tadi beda-beda, ya. Ini prinsip dasar, ya. Nah, teknik yang lain adalah menggunakan matrik fit, ya. Kemudian kita akan menggunakan chelator sehingga kita mendapatkan protein-protein itu terikat di dalam chelator tadi. Maka protein target dengan klasifikasi tertentu, maka setelah itu dia jerap dan menempel di dalam chelator tadi, ya, maka kita bisa elusi mendapatkan yang murni. Nah, ini barangkali apa namanya kimianya, karena Anda tidak harus menguasai dengan benar, kita bisa konsultasi dengan, kan? Nah, ini apa namanya? Yang penting di sini yang hasil daripada tabel 5, ya. Purifikasi mengenai protein-protein yang kita dapatkan, ya. Dan itu ada apa saja di dalam. Nah, begitu Anda lakukan tadi dari jaringan maupun organ tadi dihancurkan, maka kita akan mendapatkan tahap pertama yang kita kenal sebagai crude cellular extract. Crude, ya, masih kasar, ya. Ya, ekstrak seluler kasar. Volumenya biasanya tinggi, ya. Ini misalkan kalau Anda materinya banyak, bisa Anda dapatkan sampai jumlahnya, volumenya 1,4 liter, ya. Nah, crude tadi karena tadi dihancurkan dengan ini kan. Total proteinnya tinggi karena itu masih tercampur kan di crude tadi, bermacam-macam proteinnya. Afinitasnya juga tinggi. Tapi spesifitas aktivitasnya itu rendah. Ya, hanya 10 unit per miligram materi yang. Begitu Anda lakukan langkah yang kedua, ya. Kalau tadi kan teori-teori ininya. Nah, sekarang yang praktis kita biasanya didapatkan di lapangan adalah melakukan presipitasi, kan? Nah, dengan melakukan presipitasi menggunakan amonium sulfat, tentu saja yang volumenya yang tadinya 1,4 liter akan berkurang, ya, menjadi 280 mililiter saja. Tetapi kita lihat bahwa ada perubahan-perubahan di mana total proteinnya itu mulai tereduksi, ya, karena dengan presipitasi tadi dari yang 10.000 tadi tinggal 3.000.
aktivitas unitnya 96.000 turun. Tapi yang menarik adalah spesifikitas activity-nya, unit per miligramnya naik. Naik dari 10 menjadi 32. Anda lihat ya. Begitu Anda lakukan tahap yang ketiga, yaitu dengan menggunakan ion etching kromatografi IEC, ya, maka volumenya menjadi turun lagi, ya, tadinya berlimpah 280, sekarang tinggal 90 ml. Namun total proteinnya yang tadinya macam-macam itu mulai turun 100, ya, 400. Kemudian yang menarik adalah spesies activity-nya naik menjadi 200. Nah, dengan menggunakan yang keempat dan kelima, Anda akan mendapatkan. Nah, dengan yang kelima, udah tahapan yang kelima tadi, memang volumenya tidak banyak, tetapi proteinnya mulai menurun tajam, ya. Ragam-ragamnya sudah spesifik pada target kita. Ya, unit activity-nya turun, tetapi unit per miligramnya untuk jenis protein tersebut naik dengan besar. Nah, jadi Anda perhatikan bagaimana ya proses-proses tadi memberikan ya hasil yang sangat spesifik. Anda bisa bayangkan kalau hanya bekerja dengan crude cellular extract, itu masih jauh. Ya. Anda mendapatkan protein target. Nah, baru ini adalah perhitungan-perhitungan spesifikasi yang biasa digunakan di lab untuk melihat bagaimana purifikasi itu dilakukan dan hasilnya, ya, bagaimana mendapatkan recovery sebaik mungkin, ya, berapa persen yang didapatkan. Nah, jadi kita lihat ya bagaimana spesifikasi tadi. Ini gambaran dari ragam yang banyak tadi. Ya. Anda mulai ya mendapatkan protein-protein target, misalkan yang berwarna merah tadi banyak, tetapi tinggal. Nah, ini udah mulai Anda dapatkan reduksi dari yang banyak tadi menjadi. Ini gambaran ya bagaimana dari yang berbagai tadi macam menjadi yang spesifik, walaupun masih ada dalam kelompok yang tadi masih tercampur. Ya. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya dengan teknik tertentu, maka semakin murni dia kita dapatkan. Nah, barulah setelah Anda mendapatkan yang murni tadi, ya, dilakukanlah tahap melihat secara fisik, yaitu pemisahan itu menggunakan muatan listriknya. Ya. Tentu saja sebelum masuk ke gel untuk elektroforesis tadi, si proteinnya didenaturasi dulu, di blok dihancurkan. Apa yang Anda gunakan adalah pelarut sodium dodesil sulfat SDS. Sehingga tadi yang sudah diekstrak tadi kita tambahkan buffernya itu SDS. Nah, ini kemudian dengan nanti gelnya pakai poliakrilamid ya atau poliakrilamid gel elektroforesis. Nah, tekniknya disebut sebagai PAGE. PAGE itu dari poliakrilamid gel elektroforesis. SDS digunakan untuk tadi mendetonasi isi proteinnya, didenaturasi dulu ya, kalau mau dimigrasikan di dalam PAGE. Ya. Berikutnya, kita akan dapatkan dari hasil tadi ya adalah protein-protein kedua target. Nah, untuk supaya tahu ukurannya berapa,
maka kita harus punya standar ukuran daripada protein. Nah, kalau nanti di DNA itu ukuran besaran, nah ini juga di protein juga sama. Ya. Ukuran besaran daripada molekul tadi, ya molekul protein tadi, tahunya ini yang kedua ini adalah ternyata pitanya ada di sini. Nah tentu saja ini ukurannya berapa? Harus didapatkan dari kalau kita ya memigrasikan berbagai macam protein yang sangat spesifik dengan ukuran yang sudah standar. Ini sudah dijual ya, sekarang sudah ada. Anda tinggal minta atau beli yang standar ukuran protein. Maka Anda akan berbagai produk akan dihasilkan tergantung kepada perusahaan biotek yang ini kan tadi. Nah, umumnya ini kita ambil salah satu yang ini kan tadi dengan ukuran yang mulai dari 14.000 sampai 20.000 Dalton atau 200 kilodalton. Ya. Nah, jadi di sini sehingga dari proses yang tahapan tadi Anda akan mendapatkan suatu protein di sini, misalkan kan yang kedua. Kita baru tahu bahwa protein target kita itu ukurannya antara 31.000 Dalton sampai 45.000 Dalton. Lebih persisnya Anda tarik ke sini ya. Kemudian nanti akan ketahuan ya berapa besarnya dengan membagi ukuran tadi dengan jarak daripada ukuran tadi. Ya, dengan migrasi relatifnya tadi kita akan dapat. Dengan demikian, misalkan ini kira-kira ukurannya taruh saja 37.000 Dalton atau 37 kilodalton. Ini bisa kan? Dari sini kita bisa dengan mudah ya. Ini tadi kita bisa hitung. Nah sebelumnya kita belum tahu nih bagaimana mengukurnya, ukurannya berapa. Sudah mulai terang benderang dari hasil ini. Nah secara teori gitu. Nah ini barulah saya berikan ke Anda cara kerja di lab, hasil kerja di lab tadi. Dengan menggunakan electroporation SDS page, ya, kita akan lihat ini adalah tahapan ekstraksinya. Ya, 1 sampai 5 dan didapatkannya protein target yang kita purifikasi. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa pada crude ya ekstrak kasar tadi kita dapatkan banyak sekali macamnya. Ya. Padat macam-macam tadi. Yang kedua, begitu diendapkan mulai itu ya berkurang dan tertentu. Kemudian dengan tahap ketiga, keempat ya. Nah, ternyata pada sampai tahap ketiga masih begitu sudah masuk pada tahap keempat dan kelima ya itu mulai spesifik dengan ukuran tertentu. Apa ini artinya? Artinya adalah bahwa tadi membuktikan proses-proses yang saya sampaikan tadi akan sampai kepada protein murni target Anda. Nah, tentu saja dengan spesifikasi kromatografi penukar ion tertentu, ya, filter gelnya tertentu dan afinitas tentu Anda dapat. Nah, kalau misalkan hasilnya itu sudah kan tadi, Anda lanjut kepada konsentrasinya maupun bentuk-bentuk ini kan. Sampai sini ada yang bertanya, ini tadi saya berikan teori-teori umumnya, tetapi begitu Anda lihat ini sebetulnya Anda sebagai yang ingin mengekstraksi ini saja tadi, tapi Anda harus tahu teori dasar yang saya sampaikan tadi
Tetapi sebetulnya ini goal kita yang ini kan. Sampai sini ada yang bertanya tidak? Pak, Ya, izin silakan. bertanya. Ya, Pak. Saya mau tanya tentang tadi yang waktu stabilisasi. Tadi Stabilisasi. Bapak bilang untuk sentrifugasi pemurnian protein harus di suhu yang rendah 4 derajat. Ya, oke. Kalau misalnya kebetulan kita bekerja di lab yang cuma tidak punya sentrifugasi khusus yang bisa mengatur suhu, apakah ada solusi lain begitu, Pak? Ya, ya ada beberapa itunya dimasukkan di kulkas ya, di freezer gitu kan, dilakukannya. Tetapi tetap saja kan kurang begitu efektif. Sebetulnya yang paling efektif adalah dengan sentrifugasi suhu rendah. Ya, ada alatnya. Nah, kalau tidak ada banyak teman-teman yang di awal-awal gitu kan, karena tidak mempunyai peralatan yang lengkap, jadi masukkan ke dalam yang ini apa namanya, dimasukkanlah di freezer ataupun di refrigerator ya, dengan yang suhunya ini kan di freezer, sehingga akan turun tuh suhunya tadi. Tapi ini sebetulnya tidak efektif ya, Ibu ya. Jadi sebaiknya pakai. Nah, itu ada akal-akalan kita supaya bisa menginikan di suhu rendah tadi. Makanya kalau bekerja biasanya kalau kita di lab, apalagi dengan baik dengan protein maupun dengan DNA, selalu kita bekerja disimpan maupun tabung maupun itu di atas es. Makanya ada alat untuk pembuatan es tadi di lab gitu kan. Saya waktu mahasiswa dulu di luar itu selalu tuh ya bekerja, dan bahkan kalau ini bisa esnya kalau airnya bagus ya bisa buat juga untuk es ini kan, karena sudah agak ini kan ya. Jadi selalu kita bekerja di es tadi, di atas es, supaya mengurangi ya bekerjanya kan enzim-enzim yang perusak protein yang protease tadi karena suhunya rendah. Ya. Jadi memang itu yang pernah dilakukan oleh teman-teman karena keterbatasan itu tadi, tapi sebetulnya tetap saja harus. Kalau tidak, maka Anda harus cari lab mana yang bisa berkolaborasi dan kita numpang. Sekarang udah mulai banyak ya. Di IPB saja ada lab misalkan advanced lab yang punya peralatan dari mulai sentrifugasi biasa sampai sentrifugasi suhu rendah. Ya. Sehingga karena ini prasyarat yang kita tidak ini kan kita ikut di tempat itu. Nah, kita izin apakah harus sewa ataupun apa ya, sudah memungkinkan. Tetapi ada juga misalkan kalau tidak ada, pernah dilakukan dengan cara itu, tapi hasilnya tidak optimal. Oke, bisa di ini kan Bu ya? Iya Pak, makasih Oke. Pak. Yang lain, kali ini tadi masih ada? Belum ya, belum terbaik. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan. Nah, ini contoh bagaimana ya mencoba mengekstraksi ya, suatu protein dari virus hepatitis B JST. Dari rekayasa genetik, di mana si gen yang memproduksi protein tersebut dimasukkan ke dalam E. coli. Jadi direkomendasi ya plasmidnya, pada plasmid tadi dimasukkan gen yang mampu menghasilkan protein rekombinan ya untuk mengatasi virus hepatitis dari E. coli. Tentu saja bahan dasarnya adalah kultur E. coli yang telah ya
dibuat rekombinannya. Jadi bukan sembarang E. coli, tapi E. coli yang. Nah, kalau kita berasal dari bakteri E. coli, kultur bakteri E. coli, maka setelah proses kultur selama 18 jam, misalkan ya, nah, kita akan mendapatkan ya, kita panen si biakan tersebut, ya, kemudian dicampurkan dengan ya IPTG, ya, buffernya ya, yang menginikan tadi, kemudian kita sentrifuge, kan ada cairannya, kan sentrifuge selama dengan kecepatan 8.000 rpm ya, selama 10 menit. Maka apa yang terjadi seperti tadi di bagian saya, Anda akan dapatkan pelet dan supernat. Ya. Nah, tahap berikutnya si kedua ini dipisahkan menjadi 2 tabung yang berbeda. Yang satu adalah pelet, yang satu adalah supernata. Karena kita tidak tahu protein target kita itu masih ada di pelet atau di supernata, maka dipisah 2. Barulah masing-masing ditambahkan ya buffer PBS, buffer salin ya. Anda bisa lihat nanti tinggal PBS itu apa saja komposisinya ya. Nanti ditambahkan pada pelet dan kemudian diuji dengan SDS page. Dipisah lagi dengan tadi yang yang sudah yang diencerkan. Kalau tadi murni diencerkan ya. Kemudian ditambahkan PMSF, penyl metil sulfonyl fluoride, ini sebagai usaha untuk menghilangkan inhibitor. Ya. Jadi kemudian dilakukan sonifikasi, hancuran tadi 1 menit, baru kemudian disentrifugasi lagi ya selama 10 menit. Nah, pada suhu tentu saja sentrifugasi 4 derajat Celcius dengan kecepatan 10.000 rpm. Nah, untuk memisahkan protein rekombinan dari untuk virus hepatitis B JST tadi dengan dinding sel bakteri yang. Nah, inilah tahapan-tahapan dari mulai material ininya dasarnya sampai kepada kita mendapatkan hasil. Belum selesai itu kan, baru tahap awal. Berikutnya kemudian menggunakan kolom. Nah, baru kemudian diambil spesifikasi yang kita ini kan dengan kolom GS trap. Kemudian disambungkan dengan kolom HI trap. Yang itu sudah dijual ada. Kita tinggal gunakan saja. Nah, sampel dimasukkan di dalam kolom-kolom tersebut, ditempatkan lebih tinggi ya, pada suhu 4 derajat, ditampung di bawah, kemudian ditampung di bawah. Nah, tentu saja protein target itu akan terjerap di dalam kolom. Ya, makanya digunakan tadi. Nah, kalau sudah terjerap di dalam kolom, ya, yang lain-lainnya yang bukan target sudah terpisah. Nah, barulah kemudian untuk memanennya yang ada di dalam kolom tadi, maka dielusi, dicuci. Nah, pencucinya tidak sembarang, harus pakai buffer yang seperti ini. Kemudian ditampung di bawah. Jadi, protein rekombinan virus hepatitis B JST yang terjerap di dalam kolom tadi akan terlepas dengan elusi tadi. Ya. Dengan elusi buffer tadi, hasilnya kita akan dapatkan ya protein target tadi. Nah, kemudian ditambahkan lagi beberapa
apa namanya buffer yang untuk kita larikan di dalam SDSP tadi, electroporation. Nah, adanya pita tunggal, ya, dari hasil kalau kita memang sudah benar bahwa target kita tadi itu akan berukuran ya 34,8 kilodalton yang terdiri dari ternyata dua fragmen yang berbeda, ya. Ada yang ukurannya 28 plus 64 kilodalton. Ya. Nah, jadi itu barangkali ya yang bisa kita inikan. Nah, baru lihat di elektroforesis ya. Nah, ini contoh aplikasi dari inikan. Nah, demikian pula kalau misalkan di perikanan ya. Kita lihat dari apa namanya daging-daging ikan tadi, kita misalkan ini kan pada gabus, ikan gabus ya, kenal protein yang bisa di ikan. Nah, tahapan-tahapan tadi kita ekstraksi kemudian pisahkan dengan sistem yang seperti ini. Sehingga kita dapatkan apa di gabus tadi ada protein yang sangat-sangat harganya lumayan, ini kan yang bisa digunakan. Nah, ini juga protein-protein rekombinan ya yang didapatkan untuk mengatasi beberapa ikan tertentu. Dan sekarang ini ya bahwa kalau kita lihat ada ketahanan stres panas yang pada gen KSP70 itu bisa diproduksi kemudian bisa ditambahkan secara inducible ya kepada target sehingga dia lebih pada yang tadi itu contoh-contoh aplikasi ya. Sekarang ini ada banyak protein yang misalkan meningkat untuk ketahanan ini kan tadi. Walaupun diantaranya kalau vaksin berbeda lagi ininya prosesnya untuk memicu ikan tadi. Nanti pada hal apa namanya kuliah kita minggu depan mengenai imunoglobulin ya ketahanan terhadap beberapa yang bisa digunakan untuk. Nah, ini contoh nyata yang dari teori tadi saya bawa Anda ke aplikasi-aplikasi yang sudah bisa digunakan. Ya. Misalkan walaupun Anda yang penting Anda sudah mendapat teori yang seperti yang saya sampaikan tadi, Anda tinggal menginikannya di lab ya keterampilan step by step-nya kemudian ini kan tadi dan ini ya. Jadi tidak sesulit apa yang Anda bayangkan ya, dengan sudah mengetahui. Nah, oleh karena itu misalkan Anda kirimkan ke lab yang bisa memproses seperti yang saya sampaikan. Namun demikian, Anda harus tahu itu bagaimana tahapan. Walaupun nanti Anda sudah mendapatkan hasil. Ya. Nah, di labnya PSSP, ya, seperti yang kita lihat, Paus bisa memurnikan ya, dan timnya memurnikan enzim yang kita kenal sebagai reverse transkriptase yang didapatkan dari kultur dari makaka ya yang diinginkan. Nah, sekarang menjadi produk PSSP untuk reverse enzim reverse transkriptase yang bisa digunakan. Ini contoh-contoh keberhasilan ya di dalam negeri. Karena kita lihat kita beli dari luar itu harganya mahal. Nah, mudah-mudahan dengan apa namanya harga yang bersaing lebih murah mestinya. Karena kalau lebih mahal maka produk PSSP mengenai reverse transkriptase tadi akan tidak laku. Tapi kalau yang pertama adalah harganya reduksi menjadi lebih murah. Yang kedua efektivitasnya sama minimum. Lebih baik lagi kalau lebih daripada yang dijual ini. Maka produknya akan laku ya dipakai untuk semua orang. Nah, jadi di Indonesia yang pertama adalah harga, yang kedua adalah efektivitas. Ini contoh-contoh aplikasi ya pada berbagai bidang keilmuan untuk meningkatkan. Nah, ada juga yang misalkan sekarang ini yang populer adalah pada tumbuhan itu metabolit sekunder yang dihasilkan
baik itu protein maupun non protein yang ini oleh beberapa tumbuhan. Itu arahnya jamu, kemudian ini ada yang sama prosesnya seperti ini ya, untuk mendapatkan misalkan bahan-bahan aktif yang bisa digunakan untuk nanti aplikasi pada beberapa penyakit maupun beberapa kelainan-kelainan yang bisa. Sekarang mulai ini kan bahkan dikemas ya dengan teknik dasar yang seperti ini, lebih ini advance lagi ya. Beberapa teman di biofarmaka mulai itu menggunakan ya prosedur-prosedur yang dengan peralatan yang lebih canggih, sehingga bagaimana jamu-jamu kita maupun ini kan tadi sudah dipoles dengan secara saintifik, didapatkan dan meyakinkan ya, didapatkan hasil-hasil. Contoh yang ini tadi. Nah, pada penggunaan protein ini ya diperlukan kalau Anda nanti kali bekerja dengan ini kan tadi. Oke, sampai sini ada yang bertanya tidak? Ya, saya akan di dalam ini, di dalam tugasnya ya. Oke. Saya sudah mintakan bagaimana Anda ya menginikan sesuai dengan bidang kajian Anda. Misalkan kalau di untuk perikanan, apa saja yang protein-protein yang punya nilai ekonomis maupun nilai ini kan tinggi, bagian prosedur yang diinikan. Pada ini kan kelompok yang lain, primata, misalkan ada beberapa protein-protein target tadi yang dimurnikan untuk misalkan kaitannya mengatasi beberapa penyakit tertentu dan target-target yang lain ya. Silakan dari tugas tadi untuk pendalaman sampai kepada detail step by step ini. Banyak tuh publikasi-publikasi yang bagaimana sehingga Anda bisa membedakan satu dengan yang lain ya dari apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan barangkali Anda bisa ini kan, walaupun ini kelihatannya kimia banget, tapi tidak juga. Ya, nanti sebetulnya tadi kimia bang saintifik, dasar saintifiknya, tetapi aplikasi ini kan bisa semua orang bisa bandingkan dengan apa ya. Nah, sekarang ini banyak rekombinan insulin, misalkan bagaimana Pak insulin tadi ya. Jadi tadi apakah insulinnya karena hasil rekayasa, ini kan apa mirip dengan yang ini tadi, protein rekombinan kan yang diindikasi terhapannya seperti yang jadi memungkinkan diproduksi untuk dengan caranya dulu bisa ya. Jadi produk-produk tadi tentu saja di ini kan ya. Ada yang produk-produk perikanan banyak sekali ya. Seperti saya membimbing seorang mahasiswa S3 mengenai siput ya, siput yang hidup di daerah pasang apa namanya pantai ya yang terendam dan ikan tadi ternyata siput abalon ini harganya mahal ya. Dan apa ya, kenapa menjadi mahal? Yang pertama adalah dagingnya enak, yang kemudian juga kandungan protein-protein tertentu yang bisa memberikan kebugaran ya pada tubuh tadi, bahkan sampai kepada afrodisiak ya. Sehingga kalau di restoran-restoran di apa namanya di hotel-hotel tertentu, satu porsi itu yang hanya beberapa ekor saja ya itu bisa 1 juta ya, walaupun nanti si chefnya mengolahnya dengan apa namanya olahan tertentu sehingga pada saat dinikmati itu enak, bukan enak tapi enak sekali. Saya pernah
menginikan, dan ternyata sudah bisa dibudidayakan ya di Bali gitu kan, ada kan, dan dijual di beberapa restoran. Dan kalau Anda ke Jepang, kemudian ke Korea, ke Australia, ya, ke Amerika, abalone ini sebagai makanan yang prestisius dan karena kandungan. Nah, ternyata kita bisa mengekstraksi itu dengan ininya apa aja yang ada di dalam tadi dengan tahapan. Oke, sampai sini ya. Jadi dari tugas pendalamannya itu. Nah, untuk bahan praktikum depan, yang minggu depan kita sudah mulai dengan imunogenetik. Imunogenetik kaitannya dengan ini juga update dengan keadaan sekarang, apalagi dengan COVID ini ya. Nah, imunogenetik ini tentu saja ini kaitannya dengan bagaimana kita menghasilkan kemampuan untuk pertahanan diri ya, maupun dengan ya. Maka tugasnya adalah apa yang Anda ketahui mengenai imunogenetik ya pada bidang ilmu yang Anda inikan tadi. Apakah itu di perairan, perikanan, ataupun di terestrial ini yang ini ya tadi. Atau misalkan kaitannya dengan imunogenetik itu pada serangga ataupun ini kan juga ya beberapa. Jadi itu apa yang Anda inginkan nanti akan saya berikan kuliahnya ini sebagai bahan praktik. Nah, siang nanti kita akan praktikum mengenai bagaimana Anda mudah mendapatkan bagaimana kemurnian maupun mengenai protein ini ya di praktikum pendalaman. Mudah-mudahan Anda sudah mendapatkan. Silakan, masih ada yang bertanya mengenai ini? Ya. Atau Anda pelajari? Ya, silakan. Tugasnya nanti dalam bentuk Word ya Pak, dua-duanya ya Pak? Yang mana Bu? Yang pertama yang protein dan yang dihubungkan dengan untuk produk penyembuhan itu ya Word, gitu. ini aja Word aja ya. Tetapi kalau yang imunogenetik itu ini apa namanya PPT dengan ininya ya apa namanya selalu dua-duanya Anda ini kan pustakanya supaya kita bisa dicek. Karena nanti kita akan ini kan untuk siang ini kan ininya praktikumnya kan, untuk praktikum besoknya. Jadi Anda bisa direvisi setelah Anda mendapatkan kuliah. Ini kan. Jadi Anda ini kan dulu guys tahu mungkin saja sama atau lebih dari yang saya sampaikan. Tetapi ada juga yang misalkan kurang tepat ini pemahaman saya. Nah, setelah kuliah Anda masih sempat. Dan sudah katanya bukan diundurkan, dimajukan ya untuk praktikumnya. Sudah ini semua. Ya. Sudah semua. Sudah disampaikan semua, Pak. Udah, oke. Baik, barangkali ya. Kita mulai jam 2. Nah, ada aktivitas lain di antara teman-teman itu untuk di program studi masing-masing. Ya, oke. Jadi, siap. Jadi kita mulai praktikum siang ini jam 2 ya. Setelah Jumat beres. Oke, masih ada yang bertanya lagi? Nah, pelan-pelan kita ini kan tadi kita akan masuk pada ya, jadi memang di beberapa textbook langsung kepada yang ini kan ya, tapi saya untuk kondisi Indonesia dan ini kan tadi ini sangat-sangat update ya mengenai protein, imunoglobulin. Makanya saya tambahkan di dalam perkuliahan ini untuk ini kan tadi. Kalau masih ada, kalau tidak ada, barangkali ya, nah ada kuliah lagi ya, 8:30 atau ikan tadi. Jadi silahkan ikan kembali ya, kita akan ketemu lagi siang jam 14. Oke? Kalau tidak ada yang tanya lagi, kalaupun ada silahkan. Baik. Oke ya. Nah, tolong juga ininya linknya ya untuk yang siang ya asli ya. Ini kan. Nah, Anda materinya bisa Anda upload di baik. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna
dan tentu saja menjadi tambahan buat Anda ya untuk ini kan lebih lanjut ya. Saya berdoa semoga kita semua tetap sehat ya dan tetap semangat. Baik, kita tutup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Ya, silakan. Belum pada sarapan ya, pagi-pagi sekali. Ya, jangan